jaringan dibagi atas 4 jaringan dasar. Yang pertama adalah jaringan epitel, yang kedua adalah jaringan ikat, yang ketiga adalah jaringan otot, dan yang keempat adalah jaringan syaraf. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama agar praktikan mampu menjelaskan bagian dari struktur sel hewan itu sendiri, dan yang kedua adalah agar praktikan mampu membedakan sel-sel pada hewan dari spesies yang berbeda. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum struktur sel hewan ini, yang pertama adalah kloroforum, ada desikator, kemudian ada tisu atau bisa digantikan dengan kapas. Selanjutnya ada glass object dan gas penutup, ada seperangkat alat bedah, dan ada mikroskop. Bahan yang dibutuhkan adalah preparat awetan, kemudian ada alkohol 70%, ada aquades, dan ada metilenidul. Berikut adalah cara kerja pengamatan sel epitel rongga mulut. Langkah pertama adalah mengorek bagian dalam pipi kita menggunakan tangkai skalpel yang telah disterilisasi dengan alkohol 70%. Selanjutnya, hasil korekan tadi diletakkan pada glass object, kemudian ditetesi dengan methylene blue, lalu dihomogenkan seperti yang terlihat pada video, dan ditutup dengan menggunakan cover glass. Usahakan tidak ada gelembung ya teman-teman, agar pengamatan dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya gelembung. Lalu amati di bawah mikroskop. Berikut adalah pengamatan dengan perbesaran 10x10. Dan berikut adalah pengamatan perbesaran 40x10, di mana di sana terdapat sitoplasma, membran sel, dan nukleus. Selanjutnya adalah pengamatan sel eritrosit kata. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kata tidak sadarkan diri. Caranya dengan memasukkan kata ke dalam desikator yang telah diisi dengan kloroforum. Selanjutnya, kita tunggu hingga kata tidak sadarkan diri. Setelah kata tidak sadarkan diri, kemudian kita letakkan di atas parafin dan keempat kakinya kita tusuk dengan jarum OC. Seperti yang terlihat pada video, penusukan kaki kata itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kita menusuk pada bagian wet, karena ditakutkan akan mengganggu proses pembedahan. Nah, apabila mau menusuk pada bagian wet, usahakan bagian pangkal wetnya. Selanjutnya adalah proses pembedahan. Nah, proses pembedahan ini apabila sulit, kita bisa membedah bagian kulitnya terlebih dahulu. Pembedahan dilakukan dari keloaka ke atas dengan hati-hati. Setelah epidermisnya sudah kita bedah, lanjut kita bedah bagian dalamnya hingga didapatlah bedahan yang sempurna. Dapat terlihat jantung kata masih berdetak. Di jantung inilah nanti yang akan kita ambil sampel darahnya. Jadi dalam pemotongan jantung nantinya harus diperhatikan juga, harus hati-hati sekali supaya darahnya tidak bocor. Setelah kita mendapatkan jantungnya, kemudian kita ambil sampel darahnya dengan cara menotolkan
jantung yang telah kita ambil tadi ke glass object. Kemudian kita larutkan dengan 1 hingga 2 tetes aquades, lalu dihomogenkan dan ditutup menggunakan cover glass. Usahakan jangan ada gembung supaya tidak mengganggu proses pengamatan, dan apabila pelarut yang digunakan dirasa terlalu banyak, itu bisa diserap menggunakan kertas saring. Dan kita dapat mengamati sel eritrosit kata di bawah mikroskop. Berikut adalah hasil preparat eritrosit kata. Selanjutnya adalah cara kerja membuat preparat apusan darah. Langkah kerja yang pertama adalah kita sterilkan meja kerja kita menggunakan alkohol 70%. Tidak lupa pula kita sterilkan jari jemari kita dengan menggunakan alkohol 70% juga, dan tusuk dengan menggunakan blood lancet. Apusan darah pertama dihapus, dan yang kita gunakan adalah apusan darah yang kedua. Kita di sini menggunakan 2 glass object ya teman-teman. Glass object yang pertama kita gunakan untuk meletakkan tetesan darah kita, dan glass object yang kedua digunakan untuk membuat film. Langkahnya adalah glass object yang kedua diletakkan membentuk sudut 45 derajat pada glass object pertama, kemudian tarik dengan kecepatan konstan hingga didapatkanlah film darah yang tipis seperti pada video. Selanjutnya adalah dikering anginkan dan difiksasi dengan menggunakan alkohol selama kurang lebih 2 hingga 3 menit. Cara fiksasinya bisa dilihat pada video. Setelah fiksasi selesai, kemudian apusan darah diwarnai dengan menggunakan Giemsa selama 30 hingga 45 menit. Kemudian amati di bawah mikroskop. Berikut adalah eritrosit yang terlihat.